Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wilda. Jadi pada video kali ini kita akan membahas review tema 7 perkembangan teknologi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 4 muatan pembelajaran secara sekaligus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Jadi, berbagai macam bahan pangan ada di sekitar kita. Nah, bahan pangan itu apa? Bahan pangan itu artinya makanan. Ada bahan pangan yang berasal dari hasil pertanian. Sebagai contoh, kedelai dan buah-buahan. Ada juga bahan pangan yang berasal dari hasil ternak. Sebagai contoh yaitu susu sapi. Nah, bahan pangan ini dapat diolah menjadi makanan yang baru yang bervariasi dengan adanya teknologi pangan. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ada rumah produksi sedia tempe, sedia permen, sedia susu kedelai. Nah, itu semua merupakan produk dari teknologi pangan. Nah, apa sih teknologi pangan itu? Jadi, teknologi pangan itu adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, di mana teknologi pangan ini menghasilkan makanan baru yang bervariasi dan tahan lama. Jadi, apa saja nih bahan makanan yang bisa diproduksi dengan teknologi pangan? Nah, misalkan kedelai yang diolah menjadi tempe ataupun tahu, kemudian susu sapi yang diolah menjadi permen dan sebagainya. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, apa sih itu sandang? Jadi sandang itu adalah semua barang yang berupa pakaian. Jadi pakaian ini terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Pembuatan pakaian juga memerlukan proses yang panjang. Seperti pada gambar ini. Nah, pada gambar ini merupakan proses pembuatan pakaian dengan cara yang sederhana, di mana bunga kapas yang telah ditanam oleh petani kemudian dipintal sehingga menjadi benang. Nah, benang kemudian ditenun menjadi kain. Nah, kain ini kemudian dibuatkan pola baju, kemudian dijahit, maka jadilah pakaian. Nah, jadi bahan dasar pakaian itu banyak ya. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Nah, dahulu bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul hingga tipis, kulit hewan yang direndam dan dikeringkan. Nah, semua itu diolah menjadi pakaian. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern seperti yang Ustazah jelaskan tadi, tapi sekarang lebih modern lagi karena dilakukan dengan mesin yang canggih. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, apa sih komunikasi itu? Jadi, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan. Jadi, komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih. Komunikasi dapat dilakukan secara tatap muka atau menggunakan alat komunikasi. Komunikasi pada awalnya disampaikan secara langsung, penyampaian pesan dilakukan secara lisan. Namun, seiring dengan kebutuhan, manusia memerlukan komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga dibutuhkan yang namanya alat komunikasi. Jadi, ada berbagai macam alat komunikasi. Ada alat komunikasi tradisional, ada juga alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional ini meliputi alat penghasil bunyi seperti kentungan dan gong. Nah, surat dengan daun lontar dan prasasti juga termasuk alat komunikasi tradisional. Prasasti ini adalah piagam yang tertulis di atas batu. Kentungan dan gong ini menghasilkan bunyi. Bunyi itulah yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, bunyi yang dihasilkan alat komunikasi tersebut menandakan bahwa terjadi sesuatu. Nah, sekarang alat komunikasi modern meliputi telepon, surat kabar, televisi, radio, dan komputer. Seiring berkembangnya zaman, alat komunikasi modern ini juga mengalami perkembangan. Telepon berkembang menjadi telepon seluler. Telepon seluler ini menggunakan baterai dan tanpa menggunakan kabel. Nah, telepon seluler inilah yang disebut juga ponsel. Selanjutnya, perkembangan teknologi transportasi.
Jadi ada banyak alat transportasi di sekitar kita. Ada alat transportasi darat, ada juga alat transportasi air dan udara. Alat transportasi darat ini diantaranya sepeda, becak, dan delman. Ada juga sepeda motor, mobil, taksi, bus, dan kereta api. Nah, alat transportasi air diantaranya rakit, sampan, perahu, dan kapal. Nah, ada juga alat transportasi udara yaitu pesawat dan helikopter. Jadi, alat transportasi ini mengalami kemajuan. Zaman dahulu manusia bepergian dengan berjalan kaki. Kemudian, manusia membuat alat transportasi untuk memudahkan perjalanan. Pada awalnya, alat transportasi ini masih sederhana. Alat transportasi tersebut ditarik oleh hewan. Sebagai contoh, delman yang ditarik oleh kuda. Nah, delman sering juga disebut dengan andong, dokar, atau bendi. Selain itu, ada juga pedati yang ditarik oleh sapi. Nah, alat transportasi sederhana ini juga ada yang langsung dikendarai oleh manusia. Sebagai contoh, sepeda dan becak kayu. Saat ini, sepeda dan becak kayu masih dapat kita temui di beberapa tempat. Selain sederhana, alat transportasi ini yaitu becak dan sepeda juga merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Seiring kemajuan zaman, kini kita mudah menemui alat transportasi menggunakan mesin. Alat transportasi bermesin membuat waktu perjalanan menjadi lebih cepat. Selain itu, kita juga dapat menempuh jarak perjalanan yang lebih jauh. Alat transportasi bermesin diantaranya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, perahu mesin, kapal, dan pesawat terbang. Muatan selanjutnya adalah PPKN dengan kompetensi dasar menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, Indonesia memiliki keberagaman daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat masing-masing. Setiap daerah juga memiliki rumah adat masing-masing. Nah, setiap warga Indonesia harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan. Nah, keberagaman itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila, yaitu sila ke-3 Persatuan Indonesia. Nah, keberagaman itu tidak hanya berbicara dalam lingkup negara Indonesia, keberagaman itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang dengan teman kita memiliki perbedaan makanan kesukaan, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Nah, tentu saja kita harus saling menghormati perbedaan itu karena menghargai dan menghormati perbedaan dapat menciptakan persatuan. Tidak hanya perbedaan pendapat, kita juga selalu dihadapkan dengan adanya keberagaman sifat. Misalkan kita memiliki teman yang suka memaksakan kehendak. Nah, tentu saja memaksakan kehendak ini sesuatu yang tidak pantas untuk ditiru. Nah, ini adalah beberapa contoh keberagaman sifat, yaitu yang pertama riang atau suka hati, 2 ramah, baik hati dan suka bergaul, 3 mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain, 4 jujur atau tidak berbohong, humoris, lalu berbuat lucu, rendah hati atau tidak sombong. Nah, itu adalah beberapa contoh keberagaman sifat yang selalu kita temukan di sekitar kita, dan tentunya masih banyak lagi ya keberagaman sifat lainnya. Muatan selanjutnya adalah SBDP dengan kompetensi dasar KD 3.1 mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif, 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, 3.3 mengetahui dinamika gerak tari, dan 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu karya dekoratif. Jadi Ustazah review kembali ya. Jadi perhatikan gambar ini. Jadi adapun unsur-unsur yang terdapat dalam karya dekoratif ini yaitu unsur garis, yaitu garis lurus dan garis zigzag, dan unsur bidang yaitu segitiga, belah ketupat, dan persegi. Nah, materi selanjutnya adalah pola irama. Masih ingat dengan lagu Tukang Sayur? Nah, ayo kita dengarkan kembali. Sayur-sayur
Wah, semangat sekali kan yang menyanyikan lagu Tukang Sayur ini. Semoga Nanda juga semangat ya, walau belajar di rumah. Oke, jadi lagu Tukang Sayur ini merupakan lagu ciptaan A.T. Mahmud, di mana lagu Tukang Sayur ini memiliki pola irama 4/4. Nah, masih ingat kan dengan arti dari pola irama 4/4 ini? Jadi 4/4 artinya setiap birama pada lagu terdiri atas 4 ketukan. Selanjutnya adalah dinamika gerak tari. Masih ingat dengan gerakan tari yang dilakukan oleh Dayu? Nah, gerakan yang pertama, gerakan memintal kapas, di mana posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan, tangan kiri bergerak ke samping kiri. Selanjutnya, gerakan kedua yaitu gerakan menenun satu, yaitu posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah, kepala bergerak mengikuti arah tangan. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan menenun dua, di mana posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Gerakan terakhir yaitu gerakan menjemur, di mana posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah, kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Nah, gerakan yang diperagakan oleh Dayu tadi merupakan gerakan tarian Patenung. Nah, tarian Patenung ini merupakan tarian yang berasal dari Sulawesi Selatan yang menggambarkan wanita Bugis sedang menenun kain. Muatan yang terakhir yaitu matematika dengan kompetensi dasar 3.8 menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. 3.9 menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret. 3.10 menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Sekarang kita masuk ke materi luas dan volume dalam satuan tidak baku. Nah, perhatikan gambar. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara menghitung luas pada gambar di samping? Nah, oke. Ustaz akan menjelaskan kembali bagaimana cara menghitung luas pada gambar tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar. Jadi, untuk menghitung luas dalam satuan tidak baku, kita bisa menggunakan persegi dan segitiga sebagai alat ukur luas permukaan suatu bidang. Nah, segi 4 itu adalah satuan luas, begitupun juga dengan segitiga. Nah, segi 4 jika kita tarik garis miring maka akan membentuk dua segitiga. Jadi, dua satuan segitiga akan membentuk satu satuan persegi. Kita buat persamaannya. Nah, persegi ini merupakan satu satuan persegi. Nah, persegi jika dibagi dua akan membentuk dua segitiga. Nah, satu bagian segitiga ini sama dengan 1/2 satuan persegi. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1 satuan persegi. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara menghitung luas dengan satuan tidak baku ini? Oke, 1, 2, 3. Kemudian ada dua segitiga, maka itu akan menjadi satu satuan persegi. Kita hitung 4. Kemudian ada dua segitiga lagi, maka itu adalah satu satuan persegi. Jadi 5. Oke, jadi luas dari gambar ini adalah 5 satuan persegi. Nah, sekarang kita masuk ke materi menghitung volume. Namun sebelum kita menghitung volume, kita harus tahu dulu bagaimana cara membaca urutan volume dari suatu benda. Jadi kita lihat urutan pertama itu adalah volume terbesar, kedua adalah volume sedang, kemudian ketiga adalah volume yang terkecil. Oke, perhatikan gambar. Nah, kita lihat kemasan A dan kemasan B. Jadi kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Jadi satu kemasan A sama dengan dua kemasan B. Nah, kita masuk di materi simetri lipat dan simetri putar. Masih ingat kan dengan konsep simetri lipat?
Jadi kertas dilipat menjadi dua bagian yang sama besar atau saling menutupi. Oke, ini adalah cara untuk menentukan simetri lipat dari persegi panjang. Oke, yang pertama, kertas dilipat secara vertikal, maka jika dibuka akan terbentuk simetri lipat. Kemudian yang kedua, kertas dilipat horizontal, maka akan terbentuk simetri lipat dengan persyaratan tadi bahwa harus saling menutupi. Kemudian yang ketiga, kertas dilipat dengan garis tengah, garis miring. Nah, itu tidak terbentuk simetri lipat. Kenapa? Karena kertasnya tidak saling menutupi. Jadi jumlah simetri lipat dari bangun datar persegi panjang yaitu 2 simetri lipat. Sekarang kita masuk di materi simetri putar. Jadi simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari satu putaran dan memiliki titik pusat. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini adalah gambar cara menentukan simetri putar pada persegi. Jadi kita perhatikan titik pusatnya, kemudian kode A, B, C, D. Nah, ingat ya, simetri putar itu berapa kali putaran yang bisa dilakukan yang saling menutupi. Nah, jadi kita lihat B dari A berpindah ke B, berpindah ke C, kemudian berpindah ke D. Jadi simetri putar pada persegi 4 itu ada 4 simetri putar. Nah, ini adalah tabel bangun datar dengan jumlah simetri lipat dan simetri putar. Oke, ini bisa di screenshot ya supaya bisa dipelajari. Sekarang kita masuk di materi terakhir yaitu keliling bangun datar. Masih ingat kan cara menghitung keliling bangun datar? Jadi keliling sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Jadi tergantung dengan bangun datarnya ya. Jadi keliling itu adalah hitung semua panjang sisinya. Jadi intinya seperti itu. Oke, nah kita lihat gambar ini. Jadi gambar ini ada dua bagian sisi yang tidak diketahui, yaitu sisi samping kanan dan sisi bagian bawah. Nah, kita lihat sisi bagian bawah itu sama dengan sisi bagian atas, sedangkan sisi samping kanan sama dengan sisi samping kiri. Jadi mudah saja ya, kita tinggal mengikuti saja berapapun nilainya. Nah, sekarang kita hitung gambarnya. Nah, K sama dengan 15 cm tambah 25 cm tambah 15 cm tambah 25 cm sama dengan 80 cm. Jadi keliling dari gambar ini adalah 80 cm. Nah, itulah tadi review kita tentang tema 7, perkembangan teknologi. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh bertanya langsung kepada ustazah atau meminta bantuan orang tua. Sekian, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.